kita untuk bisa masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan di belakang aman Pak Eko dan teman-teman, ya. Tetap jaga prokes seperti yang disampaikan Mas Uung tadi, ya. Dan hari ini kita masuk dalam bulan yang baru, bulan November, dan tema bulanan adalah keluarga. Dan minggu ini, minggu pertama, kita belajar tentang keselamatan lahir dalam keluarga, ya, keselamatan lahir dalam keluarga. Dan minggu depan akan dilanjutkan dengan khotbah dari Bapak Stephen yang akan menyampaikan firman Tuhan, ya. Untuk keselamatan lahir dalam keluarga ini juga sebagai prolog bagi minggu-minggu yang akan datang, ya. Jadi kalau bicara tentang keluarga, rupanya Tuhan sudah concern masalah keluarga dari awal. Tuhan sudah fokus kepada keluarga karena dari keluarga itulah muncul malaikat. Tapi dari keluarga itu juga muncul setan. Ya. Kalau kita melihat ada orang-orang yang jengkelin banget, bisa jadi itu lahir dari sebuah keluarga yang memang mendidik dan membentuk dia menjadi jengkelin. Tapi begitu kita melihat satu orang yang luar biasa, bisa berbagi, menolong orang lain, hidupnya betul-betul berguna dan jadi berkat, terkadang juga itu karena dibentuk oleh keluarga. Jadi keluarga ini sebuah dapur yang nanti akan menghasilkan masakan. Entah itu masakannya enak atau masakannya nggak enak. Dan karena itulah Tuhan begitu concern masalah keluarga. Ketika awal Adam dan Hawa, Tuhan juga membentuk sebuah keluarga. Adam dan Hawa diberkati Tuhan dan setelah itu beranak cucu. Makanya jangan kebalik, jangan beranak cucu dulu baru diberkati Tuhan, ya. Itulah mengapa kekristenan percaya ada pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah dulu baru beranak cucu. Betul ya? Ingat, jangan dibalik, ya. Itu ada di Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Yang kedua, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, rupanya Tuhan juga tetap memilih sebuah keluarga. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ada satu keluarga yang dipilih Tuhan. Namanya Nuh. Nuh dipilih Tuhan dari sekian banyak orang, tapi rupanya yang dipilih nggak cuma Nuh. Yang dipilih keluarga Nuh. Dari mana saya tahu? Ingat, yang selamat dari air bah itu berapa orang? 8. Sopo wae? Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantune. Berarti belum punya cucu, betul ya? Belum punya cucu. Mungkin 3 mantu ini barusan menikah gitu ya. Jadi nggak punya cucu, ya belum punya cucu. Tapi intinya Tuhan selamatkan nggak cuma Nuh, tapi satu keluarga, betul ya? Saya yakin kalau Pak Marno begitu yang jadi Nuh, pasti Pak Marno pun pengen istrinya selamat, anak-anak selamat, mantu selamat, nek besan ayo nek pengennya selamat, ya pengennya, tapi nek ora ya ora apa-apa. Ya, pasti anak selamat, mantu selamat, nek udah ada cucu, cucu juga selamat, betul ya? Dan rupanya itu yang dijawab Tuhan. Nuh, nggak cuma Nuh yang selamat. Coba kalau Nuh sendirian, atau lagi Nuh dan ketiga anaknya saja yang selamat. Waduh, masa Nuh, betul ya? Makanya kalau kita lihat ceritanya Lot, kasihan. Kenapa? Istrinya nggak selamat, betul ya? Yang selamat cuma Lot dan 2 putrinya. Dan kita tahu problem terjadi, betul ya? Problem terjadi. Kenapa? Putrinya ini rupanya merasa nggak ada cowok lain gitu ya. Sehingga putrinya tidur dengan ayahnya, ya, dan menghasilkan keturunan yang namanya salah satunya Moab.
Moab itu anak ayahku artinya, ya. Dan orang Moab ini tidak rukun dengan orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel merasa turunan Moab ini tidak baik, ya. Bagaimana seorang anak kawin dengan bapaknya sendiri, gitu ya. Tapi ini terjadi, gitu ya. Tetapi Nuhnya selamat, istri selamat, 3 anak selamat, 3 mantu selamat. Setelah Nuh ada satu keluarga lagi yang Tuhan juga pakai, Tuhan pilih, yaitu Abraham. Abraham dipilih Tuhan. Gak cuma Abraham, makanya kita selalu mendengar Abraham ini selalu dikaitkan dengan anak dan cucunya. Abraham, Ishak, dan Yakub. Selalu begitu ya. Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena apa? Satu keluarga. Gitu ya. Tuhan memilih Abraham, gak cuma Abraham, tapi keluarga Abraham. Begitu juga ketika Daud dipilih. Yohanes 7 ayat 42, Roma 1 ayat 3, Mazmur 89 ayat 3 dan 4, Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 16. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang Mesias lahir dari keluarga Daud. Sekali lagi, keluarga Daud. Keluarga itu penting. Tuhan gak sembarangan melahirkan seorang Mesias, harus dari keluarga Daud. Dan itu sudah dinubuatkan di Yesaya dan Yeremia. Bahkan Mika pun menulis hal itu. Gak sembarangan Tuhan ambil, tapi dari sebuah keluarga. Artinya keluarga ini penting banget. Bahkan kalau kita bicara Natal, bulan depan kita sudah masuk Desember, dan tentunya banyak khotbah tentang Natal. Ketika Bunda Maria diberitahu bahwa engkau akan hamil oleh Roh Kudus, apakah dibiarkan sendiri? Tidak. Tuhan membentuk keluarga. Maka dari itu Yusuf didatangkan. Betul ya? Coba kalau Bunda Maria sendirian, bisa nggak? Ya bisa sih, ya. Untuk melahirkan perlu pria? Tidak perlu ya. Ya, untuk melahirkan saya yakin ibu-ibu nggak perlu suruh-suruh Pak ya. Ya, bapak anak-anak is kayak sopo-sopo gitu. Ya sing ngeten yo aku gitu. Ya kesakitan aku, bapakmu bingung ngarepe dhewe ya. Tapi ternyata Tuhan hadirkan Yusuf supaya ini jadi sebuah keluarga. Penting banget. Ya. Bahkan sampai Yusuf sempat mau menceraikan Maria secara diam-diam. Tuhan bekerja, jangan ambil dia sebagai istri. Betul ya? Tuhan sedang bicara tentang wadah untuk munculnya sebuah keselamatan, yaitu keluarga. Keluarga, dari keluarga inilah muncul keselamatan. Cuman keluarga yang seperti apa? Karena minggu depan kita bicara keluarga juga bisa melahirkan setan-setan yang super juru selamat ya. Keluarga juga bisa melahirkan pemberontak-pemberontak yang bahkan terkenal sampai dengan hari ini ya. Keluarga juga bisa melahirkan pembunuh-pembunuh berantai yang luar biasa sadisnya. Tetapi hari ini kita belajar keluarga seperti apa sih yang kemudian melahirkan keselamatan, melahirkan damai sejahtera, melahirkan sukacita. Betul ya? Yang pertama saya landasi ayat firman Tuhan ini dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sebetulnya sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca, ini yang akan kita kupas karena kalau terlalu banyak nanti akan makan waktu, sedangkan nanti ada perjamuan kudus. Ulangan 6 ayat 4, saya mau sebetulnya sampai ayat 8 ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 8 ini adalah sebuah rema, sebuah doa yang selalu dinaikkan oleh orang Yahudi. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditanya hukum apa yang terutama di dalam hukum Taurat,
Tuhan Yesus mengutip ayat ini. Jadi ini ayat yang sangat penting, tidak hanya bagi orang Yahudi, tapi buat kita sebagai penerus atau penggenap dari hukum-hukum Taurat, yaitu kekristenan. Ulangan 6 dan seterusnya berkata demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Amin. Yang pertama, ini ayat dikumandangkan atau dibacakan hampir tiap hari di keluarga-keluarga Yahudi. Dan kalau saya bisa ambil kesimpulan, ada 3 hal yang mau disampaikan di dalam ayat-ayat tadi. Yang pertama, bicara tentang keluarga yang membahas siapa Allah. Coba perhatikan ayat yang keempat. Tuhan itu Allah kita. Jadi ini bicara tentang siapa Allah kita. Betul ya? Dan spesifik, Ulangan 6 ayat 4 berkata Tuhan. Tuhan ini T-U-H-A-N, gedean. Masih ingat ya? Kalau Tuhan besar semua, dalam bahasa asli tulisannya adalah Yahweh, Y-H-W-H ya. Jadi Yahweh itu Allah kita. Ingat, Yahweh, Elohim, El Shaddai, Allah ya, itu nama ya, sebutan ya. Jadi mau dibilang Yahweh boleh, Allah boleh, semua boleh sebutan gitu. Seperti Pak Bowo manggil istri tercinta dengan sebutan sayangku, ya boleh ya. My love boleh ya, my honey boleh ya, gak ada yang ngelarang, terserah ya. Sama halnya dengan kita menyebut Tuhan, terserah ya, Yahweh boleh, tapi dalam kasus ini Yahweh. Jadi jelas ini membedakan Allah mana yang menjadi Allah kita. Maaf ya, banyak sekali keluarga-keluarga yang dengan spirit nasionalisme mengatakan bahwa semua agama sama. Betul? Ya. Maaf ya, kalau semua agama sama, ayah saya tidak perlu dicoret dari kakak hanya untuk pindah agama. Betul? Pak Yusuf Roni nggak perlu keluar dari rumah dengan telanjang hanya karena dia pindah agama. Pak Yusuf Roni itu ketika dia pindah agama, dia mau keluar rumah, ayahnya bilang, itu baju siapa yang belikan? Bapak. Lepas. Serius. Itu celana siapa yang belikan? Bapak. Lepas. Ketika dia mau memeluk Kristen, itu yang dia dapatkan dari orang tuanya. Dia keluar rumah hanya dengan celana dalam, tapi ibunya nggak tega. Ibunya ambil spray, berlari dan bilang, berikan anaknya spray. Bayangin, kalau semua agama sama, alangkah bodohnya Yusuf Roni. Betul? Alangkah bodohnya Pak Pendeta Joko yang harus berjuang demikian rupa untuk bisa memeluk Kristus. Allah kita adalah Tuhan. Allah kita adalah Yesus Kristus. Ini yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita.
Jangan berkata semua agama sama, terserah Anda. Loh, semua agama mengajarkan kebaikan, ya, saya setuju. Semua agama menuntun kita untuk berperilaku yang baik, saya setuju. Kalau Anda pengen gak nyuri, Anda ingin jadi suami yang setia, gak perlu jadi Kristen juga bisa. Betul? Gak perlu ikut Tuhan Yesus bisa. Ya, ada banyak orang Muslim yang luar biasa baiknya. Ya, ada banyak orang-orang Buddha yang bahkan rela menyumbang 500 miliar kalau nggak salah waktu pandemi COVID ini mulai muncul. Mereka dari sebuah perkumpulan orang-orang Buddha, mereka menyumbang 500 miliar, bayangin, untuk membantu penanganan COVID. Orang baik, baik. Kalau bicara tentang kebaikan, semua agama sama, saya setuju. Tapi bicara tentang juru selamat, bicara tentang penebusan dosa, itu beda. Ya. Makanya tekankan itu kepada keluarga kita. Jangan bicara semua agama sama, tetapi bicaralah bahwa Tuhan itu Allah kita. Ada pembeda yang jelas antara Allah yang kita sembah dengan Allah yang lain, yang orang di luar Kristen sembah. Ada pembeda yang jelas. Nah, opoi Pak Pendeta, kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan ini, Anda harus ikut katekisasi baptisan. Ya, hal semacam ini dipelajari di katekisasi baptisan. Anak umur 12 tahun belajar hal ini. Kalau Anda tidak bisa jawab, usia Anda 57, selesai. Makanya saya membuka satu WA group yang sudah berapa? 3 tahun mungkin ya, 2 tahun lebih ya, 3 tahun, masuk 3 tahun, yaitu WA Group PA, pendalaman Alkitab. Karena saya tahu ada banyak orang di luar sana yang masih bingung. Dan PA yang kita buat tidak cuma jemaat Condro, ya, ada Bu Lili yang dari Temanggung, ya, ada Pak Tri, ada yang kemarin baru masuk Bu Lis. Mereka bukan jemaat Condro tapi welcome, selamat datang di grup PA. Kita belajar bersama-sama, ya. Tapi ini tantangannya. Kalau Anda berkata saya ini kepala keluarga, saya yang menentukan arah keluarga saya mau kemana. Wah, istri saya harus hormat sama saya ini penentu segala keputusan. Tapi ditakoni apa bedane Tuhan yang kita sembah dengan Tuhan yang orang lain sembah, Anda tidak bisa jawab. Ya, pikirkan baik-baik. Mau dibawa kemana keluarga Anda? Jelas Ulangan 6 ayat 4 berkata, Tuhan itu Allah kita. Titik. Bicara tentang satu pribadi yang jelas, bukan kepada pribadi yang lain, dan jelas berbeda dengan pribadi yang lain. Tapi yang kedua juga bicara tentang apa? Allah yang kita sembah itu seperti apa? Dalam konteks Yahudi, ayat berikutnya, itu ayat berikutnya 4b berkata Tuhan itu Esa. Jadi orang Yahudi dari abad ke-15 sebelum Masehi, mereka sudah punya ayat ini, ya. Jadi sudah 3.500 tahun yang lalu mereka sudah berkata Tuhan itu Esa. Ini bicara tentang siapa Tuhan, bagaimana dengan Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu Esa. Tapi yang menarik, kenapa Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung Tuhan itu Esa di dalam perjanjian baru? Karena orang Yahudi semua sudah ngerti tentang ini. Ayat ini lahir ketika apa? Ayat ini lahir
ketika orang Yahudi menjadi agama pertama yang mengenal keesaan Tuhan. Tauhidnya Allah itu pertama kali dicetuskan oleh orang Yahudi. 3.500 tahun yang lalu mereka sudah omong Tuhan itu Esa. Ini untuk membedakan dengan agama-agama lain. Agama lain mereka percaya banyak dewa-dewa, banyak Tuhan. Tetapi orang yang berkata Tuhan itu satu. Dan itu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika beliau memulai pengajarannya tentang Islam. Di Mekah ada banyak dewa-dewa, ada banyak penyembah-penyembah berhala, dan karena itu Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah. Bicara tentang apa? Tuhan itu Esa. Betul? Podora, podo. Tapi ini disebutkan 3.500 tahun yang lalu. Tuhan itu Esa. Nah sekarang bagaimana? Sekarang kita semua tahu Tuhan itu Esa, betul nggak? Betul ya? Tapi Tuhan yang Esa itu seperti apa? Itu yang perlu Anda jelaskan di dalam keluarga. Tuhan yang Esa itu Tuhan yang nongkrong di langit, yang kemudian ketika kita mati baru nyala-nyalain kita. Novi, kamu berbohong ya. Tanggal sekian sampai tanggal sekian Anda berbohong. Danu, Anda memeras orang yang kecil. Wah, karena ini kan bos ya, ART. Ya kamu ngerjain temenmu gitu ya. Mas Har tadi, ya, engkau sukanya ngapusi Bu Hati gitu. Wah ya, Tuhan yang seperti apa? Itu harus kita jelasin kepada keluarga kita ya, Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang hanya bisa Anda salah, Anda salah, Anda salah, atau Tuhan yang Anda salah tapi karena aku mengasihi engkau, dosamu aku tanggung. Tapi juga jangan berpikir bahwa Allah itu sangat pemaaf. Sampai-sampai bukankah kalau kita berbuat dosa Tuhan pasti memaafkan? Saya mau bilang Allah kita Allah yang tidak bisa dipermainkan. Anda bisa mempermainkan pendetamu, Anda bisa mempermainkan majelis, apalagi majelisnya masih unyu-unyu. Aku sih majelis iso, tapi Anda tidak akan bisa menipu Tuhan. Ya, kalau engkau berbuat dosa, sadar sesadar-sadarnya, ngerti itu salah, dan engkau tetap lakukan dan tidak meminta ampun secara serius sama Tuhan, Tuhan tidak akan mengampuni. Enak aja, betul? Tuhan bukan Tuhan yang bodoh, yang bisa dikerjain kalau engkau berbuat dosa. Dosamu apa? Nyolong. Ya wis, doa Bapak kami 3 kali pasti diampuni. Resepnya ngendi? Ya toh? Pak Pendeta, saya habis korupsi 1 miliar. Oh gitu ya. Tapi jangan khawatir Pak Pendeta, perpuluhannya lancar. Haleluya ya. Ya, korupsi 1 miliar, perpuluhannya ke gereja 100 juta. Lumayan ya. Oh ya sudah, kalau perpuluhannya lancar enggak apa-apa ya. Habis ini berdoa jam 11 malam sampai jam 1 pagi 3 hari berturut-turut ya. Setelah itu, itu pasti Tuhan akan ampuni. Gitu kan? Nah, Tuhan yang kita sembah kayak gitu. Tuhan melihat hati, bukan seberapa panjang doamu, ya, bukan seberapa besar air mata yang kau tumpahkan untuk minta maaf. Karena Tuhan juga mengenal air mata buaya, betul? Ya, gak cuma saya yang tahu, ya. Tuhan tahu, ya. Ada nggak air mata buaya? Ada ya? Yakin?
Coba sebelahnya coba cek air mata buaya kayaknya. Atau buayanya jangan-jangan. Betul ya? Oh, kelihatannya minta maaf, itu nangis-nangis. Aduh, Bu Harti, maaf. Aku rasa ojo ngilangin duit. Ya pas itu persembahan, aduh maaf. Terus nangis-nangis Bu Harti sampai terenyuh. Ya wis ora apa-apa, mau tak ganti. Besoknya gitu lagi. Ternyata modus. Betul ya? Loh, berarti bisa dihapusi. Tuhan tidak bisa. Ya. Bukan Anda berdoa panjang lebar dosamu diampuni, nggak ada hubungannya. Kalau engkau menyesal, betul-betul menyesalkan dosamu, engkau hanya berdoa ngik aja, Tuhan dengar. Betul? Ya. Engkau betul-betul merasa dirimu, aduh Tuhan, aku nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika ada seorang pemungut cukai berdoa di bait Allah, dia doa di mana? Pojok. Dia berdoa di pojok. Bahkan wajahnya tidak berani dangak, nggak berani. Dia tertunduk begini. Kenapa? Karena dia sadar dia orang yang berdosa. Tapi orang Farisi yang merasa dirinya tidak berdosa, maju paling depan, dungone paling wanter. Jadilah seperti orang pemungut cukai. Saya nggak nyuruh Anda berdosa, enggak. Tapi kalau engkau berdosa, berdoalah seperti pemungut cukai. Minta ampun, betul-betul minta ampun. Delosor sak delosore. Bukan di hadapan suamimu, bukan di hadapan pendetamu, tapi di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita. Tuhan yang seperti apa sih yang Esa itu? Tuhan yang adil dan penuh kasih. Tuhan yang tidak membiarkan kita jatuh ke dalam dosa dan tidak keluar lagi. Tuhan kasih kita kesempatan untuk keluar dari dosa. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak binasa melainkan. Jadi ada satu kesempatan percaya kepada Yesus. Mau percaya? Monggo. Nggak percaya? Monggo. Itu Tuhan kita. Sampaikan itu di dalam keluarga kita. Dan yang ketiga, bicara tentang bagaimana memperlakukan Allah. Ya, memperlakukan Allah itu seperti apa sih? Ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Cara kita memperlakukan Allah ini juga penting, karena ini akan berdampak pada keluarga kita. Ada keluarga-keluarga atau orang-orang yang punya pandangan bahwa utangmu oke, banyak Pak Pendeta, utang saya banyak, mau bebas dari utang, mau. Gini, puasa 10 hari berturut-turut. Dan ketika selesai berpuasa, doa Bapa kami 5 kali, jangan putus, menghadap ke timur. Kenapa? Timur itu Yerusalem. Wah, Alkitabiah. Berpuasa, Tuhan Yesus saja berpuasa, masa kamu berpuasa nggak mau? Berdoa 5 kali, doa Bapa kami. Landasan Alkitab yang mana? Doa itu kan nafas hidup orang beriman, gitu. Doa 5 kali itu ya kecil, harusnya lebih. Doa 5 kali menghadap ke timur, dan sebelumnya berpuasa 10 hari. Pasti hutangmu lunas. Ada amin? Oh, amin gak datang ya. Jangan percaya. Tuhan kita bukan Tuhan robot. Tuhan kita bukan Tuhan printer atau mesin ketik atau apapun yang ketika kita tunjuk pasti melakukan apa yang kita perintahkan. Enggak. Ketika kita tahu cheat kodenya, kita bisa masuk akses ke Tuhan. Enggak.
Tuhan itu suka Tuhan. Amin. Naaman datang kepada Elisa, disuruh kungkum, ya. Kalau sekarang kungkum mungkin ya, masuk ke sungai Yordan, ya, 7 kali. Wah, dia bilang apa? Kayak nggak ada sungai lain, sungainya busuk. Loh, serius. Kalau anda yang sudah pernah ke Israel, anda akan terkejut. Sungainya kok ini? JAP, sungai banjir kanal. Ya, beneran. Naaman punya iman nggak? Enggak. Enggak. Lu bahkan dia nggak mau, disuruh nyemplung ke sungai aja nggak mau. Dia bilang, sungai kayak gini saya nggak percaya. Udah pulang aja kita. Ngawur itu Elisa. Tapi kemudian anak buahnya bilang, bos, bisa ado-ado tekan ini bos. Kesel. Lah mau cuma kungkung lho, angele apa sih gitu ya. Wis lah nyemplung aja. Ya nek sembuh syukur, ora ya ora rugi. Kurang lebih begitu dong bahasanya. Betul nggak? Saya mau tanya, punya iman enggak? Enggak punya. Naaman disembuhkan? Ya. Tapi sekarang pengajarannya gimana? Didoakan Pak Pendeta. Orang mari, pendetanya ngomong gitu. Anda kurang iman. Betul ya? Siapa yang punya sakit penyakit masuk ke depan, saya akan doakan pasti sembuh. Wah, didoakan siji ora sembuh, protes, Pak. Yo mau toko picek kanan sakit dari picek kiri. Oh, Anda kurang beriman loh. Padahal firman Tuhan jelas, Naaman nggak beriman belas. Disembuhkan? Disembuhkan. Tapi ada orang yang sangat beriman, luar biasa melayani Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, ada duri dalam dagingku, aku sakit Tuhan. Ada yang berkata ini sakit mata, tolong ambil duri dalam dagingku. Tuhan bilang apa? Cukup, kasih karunia padanya. Tuhan kita bukan Tuhan yang didikte. Kalau kita sudah dibaptis, pasti rezeki ini lancar. Sopo sing ngomong, betul ya? Oh, kalau tokomu kurang laku, tokomu seret, wah jangan khawatir. Iyo minyak, minyak, terus mbok dongake sik minyak. Kelihatannya rohani ya. Minyaknya itu kemudian dioleskan ke seluruh toko. Dijamin lunyu gitu. Lho lah ya tuh, dikai minyak kabeh lunyu gitu. Dijamin tokomu laris. Rezeki akan melorot. Waduh ya, seperti minyak yang di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun. Malah nyanyi gitu. Sepertinya kutipan-kutipannya dari ayat firman Tuhan. Tapi betul nggak sih kita memperlakukan Tuhan dengan cara seperti itu? Betul kan? Mohon maaf kalau buat saya itu kurang ajar. Bayangin coba misalnya seorang anak ngobrol begitu, Feb pengen untuk warisan Pak. Nah, corone ini, kue beli kambing loh, dibakar jadi sate kambing 10 tusuk kayak bapakmu, mesti dikai warisan. Saya mau tanya, itu melecehkan bapaknya Febri? Betul? Lah kok bapaknya Febri itu ngasih warisan ngenteni sate kambing tak? Betul? Bapaknya Febri mau ngasih warisan ya ngasih aja. Febri mau kasih sate kambing ya monggo, ora ya monggo. Tapi kalau bapaknya mau kasih warisan ya kasih, betul? Seorang bapak nggak akan bilang aneh-aneh, betul ya? Pur, Pak Pur, undang Danu, bapak punya tanah, mau tak kasih kamu. Tapi seminggu ini kamu harus nurut sama bapak. Nek seminggu ini bapak suruh kamu tidak nurut sekali aja, wes fraksi juta kayak tanah. Apa ngono Pak Pur? Ora. Nek Pak Pur sama Bu Pur mau ngasih Danu, ya ngasih aja, betul?
Suka-suka siapa? Ya suka-suka mereka. Hal yang sama dengan Tuhan. Kita nggak bisa memperlakukan Tuhan seperti mesin yang kita masukin koin, nanti Coca-Cola akan muncul. Enggak. Anda mau menyembah Tuhan, sembah aja. Nggak usah mikir, oh kalau saya menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saya. Anda mau kasih perpuluhan, kasih aja. Nggak usah mikir, oh kalau dikasih perpuluhan, maka akan dikembalikan 100 kali lipat. Begitu kan? Ya udah, kasih perpuluhan aja, ya sudah. Masalah diberkati atau enggak itu urusan Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan berkata, carilah dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terus masa mikir liane, Tuhan yang mikir. Selama kau perlu, Tuhan pasti sediakan. Karena kita anaknya. Itu cara kita memperlakukan Tuhan. Betul? Bukan hanya bicara tentang nek lu mah idealnya Tuhan. Bukan. Kita mau berdoa siang malam, pagi siang malam, tapi kalau Tuhan nggak mau kasih berkat, kita terus main ngopo. Betul. Tetapi kalau gitu, saya percuma dong doa pagi siang malam. Kalau ternyata nggak ada jaminan diberkati Tuhan, nggak ada jaminan utangku selesai, ya berarti engkau kurang mengasihi Tuhan. Betul? Hubungan kita dengan Tuhan dilandasi bukan hubungan ekonomi. Anda investasi berapa, untung berapa. Itu investasi itu ekonomi, ya, bukan didasari oleh MLM. Nek untuk murid, oh itu bonus. Ada murid jadi dapat murid lagi gitu, itu bonus gitu. Bahkan ada MLM yang mengatakan begini, oh yang paling hebat itu apa? Memberkati Stephen. Kenapa? Tuh, coba bayangin. Kalau kita nyekolahkan Stephen jadi S2 teologi, ketika Stephen nanti dipakai Tuhan, Stephen memuridkan orang, kita tetap dapat berkatnya. Ya kan kayak MLM ya. Betul ya? Saya pikir itu kayak ada yang salah nih kayaknya. Loh, kok modelnya ngono sih gitu. Ya, loh, mau membayari Stephen untuk kuliah ya mau membayarnya aja, nggak usah bingung. Oh nanti kalau Stephen penginjilan alon dapat 10 jemaat, ya, dapat 10 jiwa baru. Nanti kita akan dapat bonus Mercedes-Benz. Ya, itu cara yang salah memperlakukan Tuhan. Tuhan kita nggak gitu, tapi jujur banyak kan kita berkata seperti itu. Betul ya? Kita omong ke anak kita, ayo doa yang rajin biar diberkati Tuhan. Benar ya? Kadang-kadang kita salah, tetapi hari ini kita mau ayo belajar untuk memperlakukan Tuhan dengan benar. Ya, kadang-kadang kita memang salah. Kalau kita nyuruh anak kita ke gereja, ayo ke gereja. Kalau nggak ke gereja, Tuhan jewer. Tapi sebetulnya iya nggak sih? Ya kadang iya, gitu ya. Tapi kan sekali lagi bukan kita yang minta. Suka-suka tuh Tuhan. Ada yang muak kali koyo opo, ya orang dijewer-jewer, gitu. Tapi orang sing baru watuk sithik wis dijewer, betul? Ya suka-suka Tuhan, kita nggak bisa komplain. Perlakukan Tuhan dengan benar. Lalu bagaimana caranya kita menginput 3 poin tadi? Siapa Tuhan, tentang Tuhan, dan bagaimana memperlakukan Tuhan. Cara yang pertama adalah ajarkan berulang-ulang. Ayat ke-7, harusnya engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ruth, putrinya Pak Pendeta Yed, berapa kali Pak Yed bercerita tentang Allah? Mungkin jadi iklannya Tenggu ratusan gitu ya. Betul ya? Saya pun mengalami hal yang sama. Berapa kali saya mendengar ayah saya atau ibu saya bicara tentang Kristus.
ora ketung. Langsung dari pendeta, ora. Jadi galise. Baru dari pendeta, paham ya? Itu bicara ratusan kali. Kalau Anda cuma ngomong sama anakmu sekali dua kali, selesai. Mau jadi apa anakmu? Firman Tuhan jelas katakan, ajarkanlah berulang-ulang. Jangan henti-hentinya, ajarkan terus. Selama Anda bisa mengajar anak-anakmu, ajarlah. Karena akan datang waktunya mereka tidak bisa lagi diajar. Betul? Tapi selama anak-anakmu bisa diajar, yang kecil-kecil itu loh, ajarlah. Berapa kali? Berulang-ulang. Tapi orang waktu Pak Pendeta, aku kurang memahami Alkitab, nggak bisa caranya menjelaskan kepada anak tentang isi Alkitab. Nah ya itu makanya di gereja ada Joykin, betul? Ada Mbak Neng, ada Bu Brenda yang siap mengajar, ada Bu Paulina yang siap ngajarin tentang Tuhan Yesus, betul? Kita di rumah nggak punya medianya, ya udah datang ke gereja. Ada Superbu, betul? Anak itu angel, bisa nonton YouTube, loh di sini gua nonton, gitu ya. Tapi nonton Firman Tuhan, betul ya? Nah kalau Anda saja di rumah nggak pernah memperkatakan ini, bahwa anakmu ke Joykin juga enggak. Terus piye yo? Maaf Mas, ini si Feli belum bangun. Aku bolos sih yo. Kira-kira WA-ne sapa? Ayo kuwi ya toh. Ya. Sorry ini Felinya belum bangun ya. Aku nggak ke gereja dulu. Aku bilang paling ora apa-apa tapi golek gereja sing cedhak. Akhirnya kalau kesiangan biasanya pergi ke gereja GBI di dekat Lamper Tengah, itu ada GBI dekatnya pom bensin gitu ya. Nah itu ada GBI, ibadahnya jam 9. Nah ya monggo. Yang penting diajar berulang-ulang. Ya, nggak harus ke Condro, tapi ya harus diajar berulang-ulang. Tapi kalau Anda merasa, duh anakku mau bangunin kasihan. Nah ini jadi dia udah mau mulai, mau bangunin kasihan nih loh, Bu Iji, kasihan Bu Lina, masih ya barusan tidur, masa tak bangunin untuk ikut Joykin. Ingat, kalau engkau tidak mengajarkannya berulang-ulang, engkau tidak akan mendapatkan keselamatan dari sebuah keluarga. Ya, harus mengajarkan berulang-ulang. Yang kedua, ajarkanlah dalam berbagai kondisi dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ya, duduk ngomongke Kristus. Betul ya? Dalam perjalanan ngomongke Kristus. Cek turunan ngomongke Kristus. Bangun ngomongke Kristus. Kesimpulannya apa? Setiap saat. Ya. Naik mobil gitu ya, tiba-tiba ada kucing lewat, wakil. Apa yang Anda ucapkan di dalam kata-kata dan bibirmu yang indah? Kakek nenek, apa yang lain? Betul ya? Ya, kebanyakan kita mengumpat. Ya. Tapi kalau kita lewat kucing terus, darah Yesus, waduh ya, memang ada yang bercanda sih ya. Kemarin berapa ya, 2 minggu 3 minggu yang lalu lah ya, Bu Eva bercanda, waduh kalau yang nyetir mobil itu salah seorang lah yang nyetirnya ngawur gitu ya, wah itu Tuhan Yesus nggak bisa darah. Kenapa? Tiap kali nyetir darah Yesus ya.
sampai tempatnya Tuhan Yesus kehabisan darah. Ya enggak juga ya. Tapi apa yang kita tontonkan di dalam keseharian itu akan dilihat anak-anak loh. Ya, keluarga kita, suami kita, istri kita. Ya, jangan heran ada banyak istri-istri bilang, wah, bojoku ini katanya kalem mas, tapi nek wis numpak motor, ngedian gitu. Diselip wong ora trimo gitu. Wah, mantap itu. Tapi nek biasa kalem, shalom gitu. Tapi nek wis nyetater, gitu. Jadi ghost rider gitu. Ada yang begitu. Nah, ini bukan menjadi berkat. Betul ya? Ini nggak menjadi berkat. Karena kita pengen, Allah pengen kita melakukan itu, mengajarkan itu setiap saat dalam segala kondisi. Naik motor ternyata tabrak, apa yang Anda ucapkan? Mau yang mimpi, mau yang mimpi keperluan manuk emprit. Nah, ini memang pertanda. Itu dari manuk emprit ini pertanda nek tiba. Apa hubungannya manuk emprit mbak? Tiba, ya tiba wae, betul ya? Ketika Anda jatuh ya Anda pikir kenapa ya? Oh, numpai ke ban, teret. Oh, ini tikungan pas ono oli, betul ya? Nah, tikungannya lewat dari mana? Dari sekolah ke gereja gitu ya. Wah, numpai rada kebun, numpai sporty ya, mio sporty, jenenge sporty, buat terus ya. Ngepot nganat set ono oli tiba, betul ya? Kesimpulannya apa? Ya kurang hati, betul ya? Gak perlu. Wah, berarti dino Jumat Kliwon. Lagi nyetir iki lahirnya wage. Oh ya bener ya hari sialnya. Loh apa sih? Hubungannya apa hari sial sama tiba? Ya jatuh ya lihat saja kondisinya begini. Oh berarti ini teguran Tuhan supaya lebih hati-hati. Gampang tuh. Ini bagaimana kita mengajarkan dalam segala hal, nggak cuma bicara ketika enak, ketika jatuh pun kita tetap bisa ngajari anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana mengasihi Tuhan dengan segala akal budi. Betul? Nggak cuma hati, jiwa, tapi akal budi. Ketika dapat berkat, sama, jangan terus menghubung-hubungkan. Kalau berkat tahun 2021 tanggal 1 bulan Desember. Oh, katanya Mbah ini tahu ngomong. Mbah ini tahu ngomong. Pokoknya tanggal 1 Desember, kowe iki bakal diberkati le. Tenang. Tanggal 1 Desember untuk berkat. Mbahku memang top. Loh, yang ditinggikan bukan nama Tuhan, nama baik, betul ya? Wah kemarin tuh saya ketemu orang pinter mas ya, orang pinter tuh ngomong minggu depan, gue itu berkat. Tenang minggu depan tuh berkat. Iya. Hati-hati lu berkatnya diterima boleh? Boleh. Kalau saya nggak terima. Tapi saya tidak akan mengkoneksikan itu dengan omongan orang. Kenapa kok hari ini saya dapat berkat? Ya karena Tuhan pengen hari ini saya dapat berkat. Dan saya yakin berkat yang saya terima pasti Tuhan punya maksud. Betul? Ya, ada banyak cerita bagaimana orang tua butuh uang untuk anaknya sekolah, dapat berkat, jumlahnya persis seperti yang diperlukan. Itu bicara apa sih? Tuhan selalu memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Betul? Itulah mengapa Tuhan mau kita membicarakannya setiap saat dalam berbagai kondisi. Yang terakhir adalah ojo jarkoni, ya. Haruslah juga kau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini bicara tentang firman Allah yang kita dengar. Jangan hanya masuk kanan keluar kiri, tapi harus mengubah cara pikir kita. Saya pernah cerita tentang pertobatan ya.
cara pikir kita harus berubah dan dilakukan. Betul ya? Cuma cara pikir tok berubah, tidak dilakukan, ya padha wae. Betul ya? Wow, ngapusi salah. Ngapusi salah. Tapi tetap ngapusi. Betul. Tapi jadinya panjul gitu. Orang niat bertobat. Betul ya? Firman Tuhan harus ada di dahi, artinya mengubah cara pikir kita, dan ada di tangan, artinya harus melakukan. Sebelum engkau cerita panjang lebar kepada anak-anakmu, lakukan dulu. Ngoyak anak-anakmu dongo, ayo berdoa, ayo baca firman, tapi dia tidak lakukan. Ada yang seperti itu? Ada. Saya punya teman cerita, suaminya itu ya bukan Nasrani gitu ya, tapi istrinya Kristen, gereja Advent. Tapi yang menarik, suaminya itu selalu mendorong istrinya untuk perpuluhan. Tapi dia nggak Kristen, tapi selalu bilang istrinya, ayo kamu habis jual rumah dapat untung perpuluhan, dapat bonus istrinya, ayo perpuluhan. Ya saya diceritani melu seneng sih ya. Tapi dalam hati ya dia sendiri gak perpuluhan. Betul ya? Dan nanti yang diberkati Tuhan cuma istrinya berarti gitu kan ya. Jadi tetap walaupun terkesannya baik, wah bapak kira aku di gereja, tapi selalu mendorong aku ke gereja. Di satu titik jangan heran anakmu akan protes. Pada waktu kecil bayi Karin, nah itu masih bisa, oh ke gereja. Tapi begitu dia menganjak, dewasa, remaja, dia akan bilang, oh bapak orang di gereja kok. Jangan heran kata-kata itu akan keluar dari mulut anak-anakmu yang selama ini manis. Betul ya? Engkau harus menjadi pelaku firman dulu sebelum kau bisa mengajarkannya kepada anak-anakmu. Berat jadi sebuah keluarga, berat. Itulah mengapa keluarga perlu Tuhan Yesus. Kalau kau tidak hadirkan Yesus dalam keluargamu, apalah jadinya kita. Amin. Mari. Kita akan menyimak warta jemaat kita. Untuk nanti sore masih ada ibadah yang kedua jam 5 sore. Untuk ibadah atau persekutuan dalam sepekan ke depan, nanti sore jam 3 sore ada ibadah Genji kaum muda remaja. Jam 3 sore ujian saudari Ira dan saudari Natasha, musik saudara Radian, saudara Stephen dan saudara Suno. Mari kaum muda bisa beribadah bersama-sama nanti sore jam 3. Kemudian hari Selasa ada persekutuan doa malam petugas Pendeta Samuel Priyotomo. Kemudian hari Rabu ada pendalaman Alkitab online pembicara Pendeta Samuel Priyotomo. Kemudian hari Jumat jam 18.30 ada KPK bertempat di rumah saudara Hartadi, pujian oleh Ibu Paulina, musik Penatua Sumanto, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara Stephen. Untuk laporan kas pembangunan tahap 2 ada saldo per 6 November 2021 sebesar 12.663.930 rupiah. Kemudian persepuluhan sampai dengan 31 Oktober 2021 terkumpul sebesar 19.030.500 rupiah. Laporan keuangan hari baru sudah terkumpul 5.035.000 rupiah dan masih dibutuhkan dana sejumlah 16.965.000 rupiah. Mari kita duduk bersama-sama untuk kepanitiaan ini. Kemudian untuk warta khusus, kami keluarga besar Dia Condrokusumo turut berempati atas dipanggil pulangnya almarhum Ibu Sudarminah, yaitu ibunda dari Bapak Antonius Bertindo atau ibu mertua dari Ibu Retno Pamungkas pada hari Kamis tanggal 5 November 2021. Keluarga yang kita tinggalkan senantiasa mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian warta jemaat yang perlu diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Iya.
Terima kasih Mbak Novi untuk pengumumannya. Ada beberapa tambahan. Yang pertama adalah, apakah ada yang baru pertama kali datang pada pagi hari ini? Bisa bangkit berdiri? Ada? Oh, haleluya ya. Yang kedua, saya akan menjelaskan untuk kemajelisan ya secara singkat, karena kemarin hari Sabtu kami sudah rapat dan hasil rapatnya adalah sebagai berikut. Penatua Sumarno sebagai penasehat, Pendeta Samuel sebagai ketua majelis, dan di bawah Pendeta Samuel ada PPA, Joy Kid Kingdom, ibadah raya, dan juga doa dan pembangunan. Ini ada di bawah saya. Untuk Diaken Suharti sebagai bendahara, dan di bawah Diaken Suharti ada seksi PWK, koperasi, dan juga PIC untuk perjamuan kudus. Yang ketiga, Diaken Purwoko sebagai sekretaris majelis dan membawahi Peldia, PPK, dan KPK. Diaken Danu membawahi PAW, Genji, dan urusan rumah tangga ya, jadi bayar listrik itu dibayari Pak Danu. Enggak ya. Yang bayar Pak Danu maksudnya. Kurang lebih itu hasil rapat kemarin, sehingga teman-teman yang ada di bawahnya bisa tahu, oh saya KPK, berarti KPK sekarang ada di bawahnya Mas Purwoko gitu ya. Oh saya PAW, berarti ada di bawahnya Pak Danu gitu ya, supaya tidak bingung ya. Dan yang ketiga, saya mengumumkan juga untuk rapat panitia. Jadi panitia hari baru jangan pulang langsung, karena puji Tuhan mana yang daripada surga sudah datang ya, jadi aman lah urusan kampung. Anda senang sekali ya. Ya, urusan kampung tengah aman ya, jadi langsung aja, daripada pulang dulu nyari gorengan dulu, nyari pecel dulu, itu suwen gitu. Kita langsung saja, tidak usah pulang, dan kita langsung rapat ya untuk panitia hari baru. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa.